Elkan Bagot tantang Justin Hubner di Premier League. PSSI bisukan target Indra Syafri. Deretan faktor timnas Indonesia bisa meraih 6 poin dari Cina. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Tercipta derby, Elkan Bagot tantang Justin Hubner di Premier League. Hubner berpeluang jumpa rekan timnya di timnas Indonesia, Elkan Bagot, dalam pertandingan Premier League di musim ini. Pada Selasa 9 Juli muncul kabar bahwa Wolverhampton Wanderers selaku klub pemilik Justin Hubner ingin menarik lebih awal sang pemain timnas Indonesia dari masa peminjamannya bersama dengan klub asal Jepang, Cerezo Osaka. Kabar itu diedarkan oleh Transfer Market Indonesia lantaran Wolves tidak puas kepada Cerezo Osaka yang jarang memberikan menit bermain kepada pemain berusia 20 tahun itu. Hubner hanya melakoni total 190 menit aksi di lapangan bersama Cerezo Osaka sejak bergabung pada Maret 2024 kemarin. Muncul rumor di permukaan bahwa Wolves ingin memanggil pulang Justin lebih awal dari perjanjian karena kurangnya kesempatan bermain di klub Jepang tersebut. Cuit Transfer Market. Menurut laporan itu, Wolves berpotensi untuk mempromosikan Hubner ke tim utama, yang mana akan berlaga di Premier League 2024-2025. Jika demikian, maka Hubner berpotensi jumpa pemain timnas Indonesia lain, Elkan Bagot, yang menjadi bagian dari skuad Ipswich Town. Sebagai informasi, Ipswich Town mendapatkan tiket promosi ke kasta tertinggi Liga Inggris pada musim ini setelah finish kedua di divisi Championship atau kasta kedua Liga Inggris. Sementara itu, Elkan Bagot baru kembali dari masa peminjamannya bersama Bristol Rovers. Kini dia termasuk dalam skuad asuhan Kieran McKenna. Ada kabar bahwa Bagot bakal dipinjamkan lagi, namun untuk saat ini sang pemain berusia 21 tahun merupakan bagian dari skuad Ipswich Town. Meskipun peluangnya terbilang sangat kecil, ada kemungkinan terciptanya derby timnas Indonesia di Premier League pada musim ini. Setidaknya untuk paruh pertama musim hingga bursa transfer belum dibuka lagi pada Januari mendatang. Wolves sendiri akan menjamu Ipswich Town di Molineux pada tanggal 14 Desember 2024 mendatang sebagai pertemuan pertama di Premier League. Deretan faktor timnas Indonesia bisa meraih 6 poin dari Cina. Pertama, faktor pelatih. Pelatih Cina Branko Ivankovic memang punya pengalaman yang panjang sebagai pelatih. Juru taktik berpaspor Kroasia ini pernah menukangi sejumlah klub seperti Dinamo Zagreb dan Shandong Luneng. Kakek 70 tahun ini pun juga pernah memimpin timnas Iran di Piala Dunia 2006 dan menjadi nahkoda timnas Oman. Hanya saja ia belum lama menukangi timnas Cina. Jabatan tersebut baru digenggamnya pada Februari kemarin. Sedangkan Sintayong menukangi skuad Garuda sejak 2021. Pengalaman yang cukup lama tersebut membuat ahli taktik berKTP Korsel itu punya banyak waktu untuk mengenal pemain-pemainnya termasuk barisan amunisi naturalisasi. Kedua, pemain berpengalaman. Dari segi materi pemain tidak bisa dibohongi, Indonesia memang masih lebih jauh mengkilap daripada Cina. Cina sejauh ini baru punya 3 pemain naturalisasi yang akan diturunkan di putaran ketiga nanti. Sementara Indonesia dijejali sederet pemain naturalisasi grade A. 4 diantaranya yang bikin Cina ketar-ketir adalah JZ dari Venezia, Italia, Calvin Verdong dari NEC Nijmegen, Belanda, Justin Hubner dari Wolverhampton Wanderers, Inggris, dan Rafael Struijk dari ADO Den Haag, Belanda. Itu belum termasuk pemain naturalisasi top Marco top lainnya macam Tom Haye, Jordi Amat, Ragnar Oratmangun, serta Ivar Jenner. Cina pun juga bakal tak bisa tidur pulas karena Indonesia juga akan diperkuat kiper utamanya yang bermain di MLS Amerika Serikat, Martin Paes. Ketiga, faktor persiapan. Persiapan Cina pun mengalami banyak kendala karena sang pelatih Branko Ivankovic tak punya banyak waktu untuk mempersiapkan tim dan mengenal pemainnya satu persatu secara dekat.
Sementara di ajang seketat kualifikasi Piala Dunia seperti ini, seorang pelatih butuh waktu yang lama guna membangun dan mempersiapkan armada tempurnya. Lalu mengapa timnas Indonesia ini tangguh dan solid? Itu karena Sintayong lebih cepat dari Branko Ivankovic. Tata Piala AFF U19, PSSI bisukan target Indra Syafri. Timnas Indonesia U19 akan menjadi tuan rumah di ajang paling bergengsi di Asia Tenggara untuk kategori umur U19 ini. Dalam turnamen ini, anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga menyebut target Timnas Indonesia U19 tak asal pilih. Dijelaskan PSSI perlu berdiskusi dengan tim kepelatihan dalam menentukan target tim. Kita tunggu saja targetnya nanti, saya belum tanya. Belum berani ngomong soal itu karena belum tanya, kata Arya Sinulinga. Menariknya, Timnas Indonesia U19 bisa dikatakan ada di grup yang mudah, sebab di sana hanya ada Timnas Kamboja U19, Timnas Filipina U19, dan Timnas Timor Leste U19. Dan seperti yang kita tahu, sepak bola Indonesia selama ini masih jauh di atas Kamboja, Filipina, dan Timor Leste, terutama di level kelompok umur. Untuk itu seharusnya skuad Garuda tidak mendapatkan terlalu banyak kesulitan untuk menghadapi tiga tim itu di fase grup nanti. Tantangan mungkin akan dihadapi pada laga perdana melawan Timnas Filipina U19 pada 17 Juli mendatang. Karena menghadapi laga perdana di sebuah turnamen tidak akan mudah memang bagi tim manapun. Namun jika bisa mengamankan 3 poin atas Filipina, maka laju Timnas Indonesia U19 pun seharusnya akan mulus. Potensi Garuda Nusantara untuk menyapu bersih kemenangan pun sangat terbuka. Tentunya, faktor hadirnya sosok Indra Syafri juga dapat menjadi suntikan semangat tersendiri bagi skuad Garuda U19 jelang ajang AFF Cup U19 2024, yang mana akan mulai digelar pada 17 hingga 29 Juli 2024 mendatang. Oleh karena itulah masih ada waktu bagi Indra Syafri untuk mempersiapkan skuad Garuda U19 jelang ajang tersebut.